Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Larasati dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang classroom management. Di sini saya akan mereview materi slide 2 sampai dengan 4 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada definisi dan teori classroom management, yaitu strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang terorganisir, produktif, dan penuh hormat, meliputi teknik seperti menetapkan harapan yang jelas dan menjaga rutinitas yang terstruktur. Adapun teori pendukungnya, yaitu assertive discipline teori. Demonstrative classroom, blueprints for teaching styles, choices theory, unconditional positive regard, applied behavior analysis, pendekatan behaviorist. Dan yang slide ketiga ada kategori teori. Kategori utama ada behaviorist, berfokus pada perbaikan perilaku, humanis, menghilangkan pengaruh negatif, demokratif, memberdayakan siswa, psikoanalistik, fokus pada pikiran bawah sadar anak, kognitif, berfokus pada pikiran bukan perilaku. Dan yang terakhir ada rencana classroom management. Apa itu rencana classroom management? Adapun yaitu panduan yang diberikan wali kelas kepada siswa, mencakup bimbingan individu dan kelas untuk mendukung perkembangan manusia siswa. Dan apa itu rencana classroom management? Rencana tahunan dari wali kelas untuk mencapai tujuan pengelolaan kelas, melibatkan aktivitas pembelajaran termasuk instruksi mata pelajaran. Dan adapun pertanyaan umum dan jawaban seperti nomor 1, bagaimana cara memulai classroom management di awal tahun? Menentukan harapan dan aturan yang jelas untuk siswa sejak awal. Lakukan pendekatan yang membangun hubungan baik dengan siswa, mulai dengan kegiatan yang mendorong keterlibatan siswa seperti sesi perkenalan atau diskusi. Dan yang kedua, apa perbedaan antara aturan dan prosedur? Aturan, prinsip dasar yang mengatur perilaku siswa seperti hormat kepada guru dan teman. Prosedur, langkah-langkah spesifik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di kelas seperti cara meminta izin ke toilet. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Yuniteka Putri NIM 083. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan dari slides membahas gaya manajemen kelas. Pertama di sini ada gaya authoritarian atau otoriter. Pada gaya manajemen ini, guru menerapkan aturan yang sangat ketat dan memiliki harapan yang tinggi terhadap siswa. Siswa tidak bisa diberi banyak kebebasan dan harus mengikuti aturan tanpa diskusi. Kekurangan dari gaya ini sendiri yaitu bisa membuat siswa merasa tertekan dan kurang nyaman dalam belajar. Yang kedua di sini ada autoritatif atau otoritatif. Pada gaya ini, guru memberikan struktur dan aturan yang jelas, tetapi tetap hangat dan mendukung siswa. Ada keseimbangan antara disiplin dan kepedulian terhadap siswa. Kelebihan dari gaya ini sendiri yaitu siswa merasa dihargai, tetapi tetap memiliki batasan yang jelas dalam belajar. Yang ketiga adalah permissive atau terlalu bebas. Di sini guru sangat santai dan membiarkan siswa memiliki kebebasan penuh. Siswa bisa melakukan apa saja tanpa banyak aturan. Kekurangan dari gaya ini sendiri, kekerasan bisa menjadi tidak teratur dan siswa mungkin kurang fokus dalam belajar. Yang keempat ada indulgen, memanjakan siswa. Pada gaya ini guru lebih fokus pada hubungan baik dengan siswa dibanding menegakkan aturan. Ada sedikit aturan dan siswa merasa nyaman, tetapi tidak selalu diarahkan dengan baik. Kekurangan dari gaya ini yaitu siswa
siswa mungkin tidak bisa belajar disiplin dan menjadi kurang tanggung jawab. Di kesimpulan di sini, gaya autoritatif adalah gaya yang paling balance karena menggabungkan aturan yang jelas dan perhatian kepada siswa. Saya juga akan pada slide ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu menetapkan ekspektasi yang jelas. Sejak awal siswa harus tahu aturan dan harapan dalam kelas, misalnya kapan harus bicara, bagaimana menghormati teman, dan sebagainya. Kedua, membangun hubungan positif dengan siswa. Guru harus mengenal siswa lebih dekat, mendukung mereka, dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang ketiga, ada menerapkan disiplin yang konsisten dan adil. Pada aturan ini harus ditetapkan secara adil kepada seluruh siswa tanpa pilih kasih. Yang keempat, ada menyusun rencana pembelajaran yang menarik. Jika pelajaran seru dan menarik, siswa akan lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Yang kelima, ada menggunakan penguatan positif. Guru dapat memberikan pujian atau hadiah kecil untuk siswa yang berperilaku baik agar mereka semakin semangat belajar. Yang keenam, ada menciptakan transisi yang lancar antar kegiatan. Jadi perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain harus berjalan sesuai mulus agar tetap teratur. Yang ketujuh, ada mengatur tempat duduk secara fleksibel. Menyesuaikan tempat duduk dengan aktivitas belajar bisa membuat kelas lebih nyaman dan efektif. Yang kedelapan, berkomunikasi jelas kepada siswa. Guru harus berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan memastikan siswa mengerti instruksi yang kita berikan. Yang kesembilan adalah mengembangkan keterampilan manajemen waktu. Guru harus mengatur waktu dengan baik agar semua materi bisa disampaikan tanpa tergesa-gesa. Yang ke-10 ada melakukan pengembangan profesional dan refleksi diri. Guru harus terus belajar dan mengevaluasi cara mengajar agar bisa menjadi lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyam Zaidan Bintang Putra. Saya dari grup 2. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang diberikan oleh rekan saya. Jadi di sini yang saya bahas adalah masalah manajemen kelas. Jadi ada beberapa masalah manajemen kelas, yaitu yang nomor 1, greet students at the door daily. Jadi kita harus memberikan atau menyambut siswa di pagi hari setiap hari agar anak-anak itu tahu bahwa kita itu juga memiliki minat yang tulus untuk mengajar murid-murid tersebut. Yang kedua, menggunakan tes sepatu tersebut untuk kedisiplinan para murid sendiri, agar kita juga bisa menaruh atau menempatkan diri pada posisi untuk mereka. Yang ketiga, waspada terhadap faktor fisiologis yang bagaimana faktor tersebut mempengaruhi perilaku, penyakit pengobatan, masalah bus, masalah rumah, dan lain-lain. Yang keempat, ada waspada terhadap unsur-unsur kelas yang mungkin mempengaruhi perilaku, seperti tingkat kebisingan, tingkat keberisikan atau keaktifan kelas, suhu, lalu rangsangan yang berlebihan atau rangsangan yang kurang. Yang kelima, ada tinjau atau refleksasikan metode arahan yang jelas. Apakah aktivitas yang guru berikan ini terlalu sulit atau makan waktu yang lama? Apakah strukturnya kurang atau lebih banyak daripada yang dibutuhkan sebagian besar? Lalu cara mencegah masalah berikut. Yang pertama, ada memprediksi potensi masalah. Tentu saja kita harus memprediksi potensi masalah yang akan terjadi di dalam kelas. Dan kita harus memikirkan tentang hal-hal apa saja yang bisa rusak atau mengganggu siswa. Yang kedua, kunci barang berharga atau pindahkan ke tempat yang tinggi. Yang ketiga, turunan
diraih jika kita tahu akan terjadi sesuatu yang mengganggu di luar. Lalu yang keempat ada jika anak-anak di lantai saat waktu bercerita, mintalah mereka untuk selalu menyilangkan kaki agar untuk kesopanan mereka, untuk basic kesopanan diri mereka terhadap lingkungan luar, yang saya maksud lingkungan saat mereka tidak berada di sekolah. Lalu tuliskan rencana B pada rencana pelajaran Anda. Jadi tidak hanya memiliki satu rencana, jadi kita memiliki banyak rencana. Kita tidak juga menuliskan B saja, mungkin kita juga harus menuliskan C, D. Jadi kita harus memiliki banyak rencana agar semua berjalan lancar. Jadi itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada salahnya. Saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Cara mencegah permasalahan perilaku itu ada yang lain selain yang dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu pastikan semua orang dapat melihat apa yang ingin Anda tunjukkan kepada mereka dan mereka mendapat perhatian yang sama dari Anda. Jadi setiap guru itu harus memastikan bahwa muridnya mendengarkan atau melihat guru tersebut dan muridnya itu mendapat perhatian yang sama dari guru. Jadi dari siswa maupun guru itu sama-sama memperhatikan gitu. Yang kedua, menggambarkan tatanan ruang kelas pada rencana pelajaran Anda dan dapat menentukan posisi berbeda yang mana akan Anda lakukan untuk setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas itu guru tersebut dapat menentukan tempat duduk atau ruang kelas. Jadi misalnya kalau ada pelajaran presentasi, nah itu duduknya sesuai kelompok atau gimana. Nah, misal kalau ada tugas kelompokan yang mengharuskan diskusi bersama, itu bisa dibuat melingkar atau menyesuaikan dengan aktivitasnya. Yang ketiga, menghindari kekacauan, yaitu hanya buku dan tempat pensil yang diperbolehkan di atas meja. Jadi biar enggak terlalu banyak barang di atas meja, jadi guru tersebut dapat memberikan instruksi untuk menyimpan barang selain buku dan tempat pensil di atas meja. Yang keempat, pikirkan tentang siswa yang mana memiliki pengaruh buruk terhadap orang-orang di sebelahnya. Hindari hal ini dengan memberitahu siswa di mana mereka harus duduk. Misalnya ada satu siswa ini mengaruhi temannya dalam belajar, kayak diajak bicara terus jadi nggak fokus pelajaran. Nah, si guru tersebut dapat mengganti tempat duduk si siswa tersebut agar berpindah oleh temannya lain agar tidak berbicara terus menerus. Jadi dalam pelajaran itu bisa fokus mendengarkan. Nah, dalam mencegah perilaku tersebut, seorang guru bisa memberikan hadiah kepada muridnya. Itu rencanakan permainan yang akan digunakan sebagai hadiah jika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dan bersikap baik selama di kelas, dan beritahu mereka bahwa permainan itu mungkin akan datang. Jadi karena siswa tersebut bersikap baik dan tidak melanggar aturan-aturan di kelas dan mendengarkan gurunya dalam berbicara, itu bisa mendapatkan hadiah. Dan merencanakan penggunaan tim dan poin. Jelaskan sistemnya di awal kelas atau semester. Jadi di awal semester atau di awal pertemuan kelas itu seorang guru
bisa menjelaskan bahwa kalau mereka siswa melakukan pelanggaran itu mendapat skor. Kalau mereka bersikap baik atau menaati tata tertib, nah itu mendapat poin. Tetapi poin tersebut bisa hilang karena perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, begitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novela Khalisa Persianisi dengan NIM A320940086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian ada slide selanjutnya, yaitu dealing with inappropriate behavior. Yaitu ada 2 poin. Yang pertama, menggunakan keheningan, di mana digunakan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam situasi tertentu. Ini dapat menjadi sinyal bagi peserta didik bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan harapan. Seperti contohnya, yaitu seorang guru yang sedang mengajar tiba-tiba berhenti berbicara ketika melihat ada murid yang mengobrol atau tidak memperhatikan si guru sedang menjelaskan. Kemudian guru menghentikan pembicaraan secara tiba-tiba kepada murid tersebut, supaya seperti bilang kepada siswa tersebut bahwa sebaiknya jangan berbicara terlebih dahulu ketika guru sedang menjelaskan. Kemudian murid akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dari diri mereka, dan kemungkinan mereka akan memperbaiki kesalahan dan perilakunya. Kemudian poin kedua, yaitu ada kontrol kedekatan, di mana dengan mendekati siswa yang berperilaku tidak pantas, guru dapat secara efektif menghentikan atau mengurangi perilaku tersebut. Kedekatan fisik dapat memberikan sinyal bahwa guru mengawasi dan memperhatikan tindakan mereka. Seperti contohnya, seorang siswa yang mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung, guru dapat mendekati siswa tersebut tanpa harus menegurnya secara langsung, tetapi dengan cara berbicara secara halus untuk memberikan peringatan kepada siswa tersebut agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian di slide terakhir ada 2 poin. Yang pertama, menggunakan tindakan yang lebih tegas, di mana dalam beberapa situasi tindakan yang lebih tegas diperlukan untuk mengatasi perilaku yang tidak pantas. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan isolasi sementara. Seperti contohnya, yaitu seorang siswa terus berbicara keras dan bercanda meskipun sudah diperingatkan. Setelah pendekatan kepada siswa, guru tersebut memindahkan ke meja lain selama 15 menit untuk menenangkan diri si siswa tersebut. Setelah siswa lebih tenang, siswa diizinkan kembali ke tempat semula. Kemudian yang poin terakhir, yaitu isolasi sementara. Isolasi sementara dapat membantu memberikan waktu bagi siswa untuk menenangkan diri dan merefleksikan perilakunya. Namun, penting untuk memastikan bahwa siswa tersebut tidak merasa dikucilkan secara permanen. Oleh karena itu, sebelum pelajaran berakhir, guru harus memastikan bahwa siswa dapat kembali bergabung dengan kelompoknya. Seperti contoh, ada seorang siswa yang berulang kali berbicara keras dan mengganggu diskusi kelas, bisa diminta untuk duduk di bagian belakang atau di bagian manapun, tetapi dia didudukkannya sendiri sehingga dia bisa merasa bahwa dia memiliki kesalahan. Dan setelah menunjukkan sikap yang lebih tenang, guru mengajak siswa tersebut untuk kembali bergabung dalam kelas secara normal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.